Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jadi dalam kitab Nahwu, isim ada tiga. Isim marfu, isim mansub, isim majrur, udah selesai. Kalau kita udah tahu isim marfu, isim mansub, isim majrur, setiap ketemu isim pasti udah bisa baca kitab. Ya kan? Jadi kalau ada satu isim, cara bacanya pasti tiga apa? Ketemu Zaid atau Muhammad. Itu kita jadikan isim marfu berarti Muhammadun. Kalau isim mansub Muhammadan, isim majrur Muhammadin, kan tiga doang. Nah, itu makanya isim marfu berapa? Ada tujuh, coba sebutkan dulu. Isim marfu ada tujuh. Fa'il, 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 naib fa'il, ada, mubtada, khabar mubtada, sunnah, isim kana. Nah, khabar inna. Kemudian yang mengikuti marfu tabi ya. Nah, itu dia. Itu doang yang kita baca marfu. Setiap fa'il kita baca rafa. Naib fa'il kita baca rafa, mubtada rafa, khabar rafa, dan seterusnya. Ya, berarti kalau bukan fa'il nanti ya ini baru babu mansubatil asma. Bab menjelaskan segala yang dinasabkan dari isim-isim. Isim mansub lebih banyak daripada isim marfu. Al mansubatu khamsata asyara, bermula yang dinasabkan, maksudnya bermula yang dinasabkan dari isim. Al mansubat bermula isim mansub itu ada 15. Isim mansub semuanya 15. Wahya dan dianya 15 itu al maf'ulu bih. Nah, nanti kalimat yang jadi maf'ul bih pasti masuk tanda nasab, terserah. Ada yang tanda nasab fathah, ada yang tanda nasab. Tergantung kalimatnya. Kan tanda nasab banyak. Yang penting maf'ul bih masuk. Tanda nasabnya tergantung kalimatnya apa. Isim mufrad, tanda nasabnya fathah. Kalau jamak mudzakkar, tanda nasabnya ya nanti. Kita nanti belajar dulu maf'ul bih itu yang mana. Jangan ketukar-tukar mulu. Dan dianya 15 itu maf'ul bih. Satu maf'ul bih, wal masdaru dan kedua masdar. Wa dzarfuz zamani dan dzaraf zaman, wa dzarful makani dan dzaraf makan. Wal halu dan hal, wa tamyidu dan tamyiz, wal mustasna dan mustasna, wa ismula isimla, wal munada dan munada, wal maf'ul min ajlih dan maf'ul min ajlih, wa maf'ul ma'a dan maf'ul ma'a, kan baru semua ini, kita belum tahu. Wa khabaru kana wa akhawatiha, khabar kana dan teman-temannya. Kalau isim kana marfu, kan kana tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khabar kan? Berarti khabarnya masuk kategori isim mansub, isimnya masuk kategori isim marfu. Wa ismu inna wa akhawatiha, dan isim inna dan teman-temannya. Isim inna. Kalau khabar inna marfu, apa tugas inna? Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Berarti khabarnya masuk kategori isim marfu, isimnya masuk kategori isim mansub. Gampang. Nah, wattabi'u lil mansub, dan yang mengikuti bagi mansub. Wahwa dan dianya yang mengikuti bagi mansub, huwa kembali ke tabi'u, dan bermula dianya tabi' yang mengikuti bagi mansub itu ada 4. Na'at dan ataf dan taukid dan badal. Di belakang isim marfu juga na'at masuk. Na'at, ataf, taukid, badal juga masuk isim marfu. Ke isim mansub juga masuk dia. Bahkan nanti ke isim jar juga masuk. Karena na'at, ataf, taukid, badal dia ngikut kalimat di belakangnya. Kalau di belakangnya marfu, dia marfu. Kalau di belakangnya mansub, dia masuk. Di belakangnya majrur, dia majrur. Berarti na'at, ataf, taukid, badal masuk dalam 3 kelompok. Ke isim marfu iya, ke isim mansub iya, ke isim majrur juga iya nanti. Oke? Nah, kalau selain na'at, ataf, taukid, badal enggak. Kalau isim marfu marfu, isim mansub mansub. Nah, ini semacam daftar isi pintar. Langsung kita masuk ke acara. Babul maf'uli bih. Haza babul maf'ul bih. Ini adalah bab maf'ul bih. Ini adalah bab maf'ul bih. Wahwa dan dianya maf'ul bih itu isim al-mansubu yang dinasabkan. Alladzi yang yaka'u yang jatuh bihi dengannya isim al-fi'lu oleh perbuatan. Jadi fi'il di sini kita ada artikan perbuatan. Maf'ul bih isim yang dinasabkan yang terjatuh terhadap isim tersebut oleh perbuatan. Bahasa mudahnya, yang jadi maf'ul bih mesti isim. Yang kita i'rab jadi maf'ul bih mesti isim. Isim apa boleh? Nah, isim mufrad boleh, isim tasniyah boleh, jamak taksir boleh, jamak muannas boleh, jamak mudzakkar boleh, isim boleh, isim maksur, isim mausul boleh, isim isyarah boleh, apa aja. Yang penting isim. Kecuali isim fi'il. Isim fi'il nggak boleh jadi maf'ul.
Maf'ul bih satu isim yang nasab. Tanda nasabnya terserah. Kemudian yang terkena dengannya oleh perbuatan. Dia terkena perbuatan. Apa namanya bahasa Indonesianya? Objek ya. Korban. Objek bukan? Saya memukul ular. Itu saya bahasa Indonesianya apa? Subjek. Memukul kata kerja. Predicate. Ular objek. Nah itu. Jadi dalam bahasa Indonesia maf'ul itu objek. Nggak harus dipukul mulu. Saya menulis sebuah buku. Yang ditulis buku kan? Itu buku maf'ul bih. Saya membaca Quran. Berarti Quran objek. Dalam bahasa Nahu maf'ul bih. Oke? Contoh. Nahu contohnya. Darabtu Zaidan. Aku pukul akan si Zaid. Ya, ini yang terkena pukulan siapa? Zaidan. Berarti Zaidan maf'ul bih. Isim yang mansub. Zaidan isim kan? Mansub. Tanda nasabnya fathah. Yang terkena, yang jatuh dengannya oleh perbuatan. Dia terkena perbuatan. Perbuatan di sini apa? Pukul. Siapa yang memukul? Aku. Pukulan aku terkena ke si Zaid kan? Nah, itu Zaid namanya maf'ul bih. Atau kita Arab begini, darabtu, darab fi'il madhi. Itu dhamir, mabni di atas dhammah pada ma'rafah fa'il. Zaidan maf'ul bih, masuk. Maf'ul bih masuk kan? Isim masuk dan nasab fathah selesai. Aku memukuli akan si Zaid. Wa rakibtul farasa, aku mengendarai akan kuda. Di sini beliau memberikan dua contoh. Yang jadi maf'ul bih nggak harus orang, apa aja. Orang, hewan, benda, apa aja. Ini farasa kuda. Rakibtul farasa, aku menaiki akan kuda. Rakib itu fi'il dan fa'il. Rakiba fi'il madhi. Rakiba, rakiba, rakibu. Sampai rakibtu. Rakiba fi'il madhi itu dhamir muttasil. Karena bersambung dengan fi'il. Mabni di atas dhammah, fa'il. Al-farasa maf'ul bih. Maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Selesai. Gitu caranya, Rab. Nah, ada pertanyaan sementara? Jadi kesimpulannya maf'ul bih itu mesti isim mansub, dia terkena perbuatan si fa'il. Oke? Dia terkena perbuatan si subjek. Lanjut dulu. Wa huwa kismani, dan dianya maf'ul bih itu kismani dua macam. Dianya maf'ul bih itu ada dua macam. Ada dua macam kategori maf'ul bih. Dhahirun wa mudmarun. Yang mana dua macam? Dhahirun, kita badal kepada kismani. Dhahir dan mudmar. Ada maf'ul bih isim dhahir. Ada maf'ul bih isim dhamir. Nah, jadi ada maf'ul bih dhahir, ada maf'ul bih mudmar dhamir. Fadhahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka bermula yang dhahir itu ma yang telah terdahululah oleh sebutannya ma. Fadhahiru maksudnya maka bermula maf'ul dhahir itu ma yang telah terdahululah oleh sebutnya ma. Maksudnya sebagai contoh Zaidan. Ini Zaidan kan maf'ul nih. Ini namanya maf'ul dhahir. Karena dia bukan isim dhamir, nama orang. Al-farasa namanya maf'ul dhahir. Karena dia bukan isim dhamir. Maf'ul terbagi dua. Maf'ul dhahir, maf'ul mudmar. Maksud maf'ul dhahir, yang jadi maf'ul bukan isim dhamir. Udah, gitu aja. Yang jadi maf'ul bukan isim. Kalau bukan isim dhamir, isim apa? Isim apa aja? Isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannats, jamak mudzakkar, isim mangkus, isim maksur kan? Isim isyarah, isim mausul. Apalagi isim syarat, isim istifham. Pokoknya yang bukan isim dhamir kalau jadi maf'ul namanya maf'ul dhahir. Oke? Nah. Kalau isim dhamir kan kita udah tahu. Nah. Oke. Ini yang penting di sini isim dhamir. Nah. Wal mudmaru kismani, dan bermula isim mudmar. Atau isim dhamir itu ada dua macam. Isim dhamir ada dua macam, muttasilun wa munfasilun. Bersambung dan berpisah. Bersambung dan berpisah. Atau enggak usah diartikan. Dhamir muttasil, dhamir munfasil. Wal mudmaru, dan bermula isim dhamir yang jadi maf'ul. Itu ada dua macam. Ada yang muttasil bersambung dengan fi'il. Munfasil ada yang terpisah dengan fi'il. Nah itu. Ini kalau kita udah paham ini gampang banget nih Arab. Enggak bakal kita menyatakan kalau ada dhamir di fi'il enggak akan mengira jadi mudhaf ilaih. Ini lihat nih. Fal muttasilu isna asyara. Maka bermula yang muttasil itu ada 12. Ada 12 dhamir yang bersambung dengan fi'il jadi maf'ul. Maka bermula yang muttasil itu ada 12. Wahia dianya 12 itu darabani.
Bukan dorobanya. Ni-nya yang penting. Karena doroba ini fi'il. Dorobani. Dorobana. Ini na-nya. Jangan lihat dorobanya. Di doroba bisa diganti oleh kalimat lain. Contohnya apa misalkan? Akromani. Boleh. Atau apalagi fi'il. Allamani. Allamana. Allamaka. Allamaki kan boleh. Nah, jadi yang jadi contoh di sini ni, na, ka, ki. Itu yang jadi maf'ul bih. Perhatikan. Wahya. Dan dianya 12 itu darobani. Nah ini. Daroba fi'il madhi. Nah, tetap. Daroba fi'il madhi. Dia pasti ada fa'il, ada maf'ul. Ini fa'ilnya kalau di sini mustatir. Takdirnya huwa. Memukul ia seseorang ni akan aku. Nah, ini ya ini. Ya ini namanya dhamir muttasil. Mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Nah, gitu. Dorobani. Jadi fi'il madhinya normal, doroba terus. Beda lagi kalau kita baca darabtu. Kalau darabtu apa artinya? Aku mukul, berarti tu-nya fa'il, bukan maf'ul. Ini tasrifnya normal, tetap doroba. Datar kan? Dorobani, memukul ia akan aku. Doroba fi'il madhi. Nun di sini ini ada nun wikayah. Ya dhamir muttasil. Mabni di atas sukun. Kita sebut pada mahal nasab maf'ul bih. Dah. Dorobana. Memukul ia akan kami. Jadi nanya maf'ul nih. Akan kami. I'rabnya doroba fi'il madhi. Mabni di atas fathah. Na dhamir muttasil. Mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Nah, udah itu doang. Daraba. Jadi banyak kita baca. Kalau kita hilangkan harokat ba, darabna beda lagi. Kalau darabna kami pukul. Nanya fa'il, Kak. Tapi kalau darabana kami yang dipukul. Kan beda kan? Memukul ia akan kami. Kalau darabna kita yang memukul. Jadi nanya fa'il. Nah, itu kitab gundul. Beda harokat satu, beda arti. Kita baca darabana dan darabna beda banget artinya. Darabaka. Tetap daraba dia. Darabaka. Memukul ia akan engkau. Daraba fi'il madhi. Mabni di atas fathah. Kaf dhamir muttasil. Kaf dhamir muttasil. Mabni di atas fathah. Pada mahal nasab. Maf'ul bih. Begitu semuanya. Nah, darabaka memukul ia akan engkau anta. Darabaki artinya daraba anti. Ki itu anti. Daraba fi'il madhi. Mabni di atas fathah. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Ki dhamir muttasil. Mabni di atas kasrah. Pada mahal nasab maf'ul bih. Nah. Adik kemana? Paham nggak kira-kira? Darabakuma. Memukul ia akan kamu berdua. Daraba fi'il madhi. Mabni di atas fathah. Fa'ilnya mustatir takdirnya. Kenapa anta? Apa ya takdir kamu? Lu paham berarti. Daraba kan sama semua. Daraba huwa kan sama daraba. Ini daraba enggak berubah. Yang berubah maf'ulnya di sini. Darabakuma memukul ia akan kamu berdua. Yang mukul siapa? Dia siapa? Seorang lagi. Huwa, daraba huwa. Kuma, ini kuma yang dhamir muttasil. Mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul daraba, maf'ul bih ya. Darabakum. Memukul ia akan kamu. Memukul ia akan kamu sekalian. Daraba fi'il mabni di atas fa'ilnya mustatir takdirnya huwa tetap. Kum dhamir mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Nah. Darabakunna. Jadi kalau ketemu nanti nggak mesti begini. Kalau ketemu macam-macam sih. Darabtuka. Aku pukul akan engkau. Boleh. Darabtuka. Tu fa'ilnya, ka maf'ulnya. Darabtuka. Darabakunna memukul ia akan kamu sekalian perempuan. Daraba fi'il madhi mabni di atas fathah. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Kunna dhamir muttasil. Mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul bih. Darabahu memukul ia akan dia seorang laki-laki. Ini buat contoh doang. Daraba fi'il madhi mabni di atas fathah. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Hu dhamir muttasil. Mabni di atas dhammah
pada mahal nasab maf'ul. Semua begitu. Darabaha. Daraba fi'il madhi. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Ha dhamir muttasil, mabni di atas sukun. Pada mahal nasab maf'ul bih. Darabahuma. Huma dhamir muttasil, mabni di atas sukun. Pada mahal nasab maf'ul bih. Darabahum. Hum maf'ul bih. Darabahunna. Hunna pasti maf'ul bih. Nah, kalau dhamir yang begini-begini kesambung dengan fi'il pasti maf'ul bih. Ya. Ini daraba kan nggak berubah. Beda lagi dengan tasrif fi'il madhi, Bang. Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Itu dhamir fa'il semua. Oke? Fa'il kan fa'il madhinya berubah. Ini enggak. Daraba, 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 daraba enggak berubah. Yang berubah dhamirnya. Darabahu, darabahuma. Kita dulu hafalnya begini. Darabahu, darabahuma, darabahum kan? Darabaha, darabahuma, darabahunna, darabaka. Ka maf'ul itu. Darabaki, darabakuma, darabakunna, sama. Dah. Nah, itu namanya maf'ul muttasil. Dhamir muttasil, arti muttasil bersambung dengan fi'il. Nggak bisa terpisah dia. Darabani, darabana bersambung. Makanya disebut muttasil. Ini yang munfasil. Wal munfasilu isna asyara. Dan bermula yang munfasil. Dan bermula yang munfasil. Maksud yang munfasil, dhamir munfasil yang jadi maf'ul. Ini kan kita sedang bicara isim dhamir yang jadi maf'ul. Bermula yang munfasil, bermula dhamir munfasil yang jadi maf'ul itu 12 juga. Wah ya, dianya 12 itu iya ya. Nah, itu maksudnya. Iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, ini susunnya beda nih. Iya ya akan saya, pasti maf'ul. Cuma dia bisa dipisah dengan fi'il. Bisa dibolak-balik. Kalau yang di atas nggak boleh. Contoh di atas darobana kan? Nggak boleh kita balik. Na doroba. Akan kami memukul, ya nggak boleh. Jadi muttasil dia bersambung. Tapi kalau iya ya boleh kita balik. Arti iya ya saya juga. Iyana. Iyaka contohnya begini dalam Quran. Iyaka na'budu kan? Akan engkau yang kami sembah. Itu maf'ul dulu. Kalau kita balik boleh juga. Na'buduka jadinya. Na'buduka. Kami sembah kan? Engkau. Iyaka jadika. Kalau iyaka dhamir munfasil, kalau ka dhamir mut. Nah itu sama kan? Contohnya begini. Iyaka adribu. Akan engkau aku pukul. Iyaka maf'ul dhamir munfasil. Kalau kita robah adribuka. Aku akan memukul engkau. Itu ka itu dhamir muttasil. Dah. Iya ya akan saya, iyana akan kami. Iyaka akan engkau, iyaki akan kamu perempuan, anti. Iyaka anta, iyaki anti. Iyakuma antuma sama artinya. Iyakum antum. Iyakunna antunna. Iyahu huwa nih. Iyahu sama dengan huwa. Iyaha sama dengan hiya. Iyahuma sama dengan iyahum. Iyahunna hunna sama gampang banget. Jadi beda tulisannya doang. Nah, begitulah dia. Habis. Ada pertanyaan? Apa yang nggak paham kira-kira? Nanti kita praktekkan di kitab itu nanti. Tapi nanti. Kan ngajinya setiap pagi. Ya. Biar enak. Biar nggak ngantuk. Apa kira-kira? Kesimpulannya, maf'ul adalah isim mansub yang terkena perbuatan. Perbuatan siapa? Bukan perbuatan fi'il. Perbuatan si fa'il. Kan fi'il kan perbuatan. Yang melakukan perbuatan fa'il. Jadi maf'ul bih isim mansub yang terkena perbuatan si fa'il. Atau apa tadi? Objek ya? Objek. Maf'ul bih objek. Tentunya ada subjek kan? Nah, ada predikat. Oke. Itu darabtu zaidan rakibtul farasa. Kalimat apa aja boleh jadi maf'ul. Kemudian maf'ul terbagi dua. Maf'ul bih. Maf'ul bih terbagi dua. Ada zahir, ada mudmar. Maksud maf'ul bih zahir yang jadi maf'ul bukan isim dhamir. Gitu doang. Kalau maf'ul mudmar yang jadi maf'ul isim dhamir. Cuma isim dhamir yang jadi maf'ul ada dua. Ada dhamir muttasil bersambung dengan fi'il. Ada dhamir munfasil terpisah dengan fi'il. Itu aja yang gampangnya. Nah. Kemudian, apa tadi kemudian? Ada yang pengen. Maf'ul itu banyak dalam ilmu nahwu. Maf'ul itu banyak. Tadi di atas ya Wali ada maf'ul apa aja? Ada maf'ul bih.
Kemudian nggak disebut di sini ya. Ada maf'ul min ajlih ya. Ada maf'ul ma'a. Kemudian masdar itu juga maf'ul mutlak. Darah zaman, darah makan namanya maf'ul fih. Maf'ul itu banyak nanti kita belajar. Tapi ketika disebut maf'ul, maksudnya maf'ul bih. Kalau kita sebut maf'ul doang, itu maksudnya maf'ul bih. Kalau maksud kita maf'ul ma'a, harus sebut ma'anya. Maf'ul ma'a, maf'ul min ajli, maf'ul mutlak harus disebut. Tapi kalau kita sebut maf'ul doang, pasti maksudnya maf'ul bih. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Udah cukup nih, tinggal ngafalin doang. Ya. Alhamdulillah.